Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bermula iman, fi sadril mukmini, itu berada di dadanya orang mukmin. Letak iman itu di dada orang mukmin. Wala yatimu, dan tidak akan sempurna al-imanu oleh iman, illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan kewajiban-kewajiban, wasunani, dan kesunahan-kesunahan. Iman tidak akan sempurna kecuali kalau kita menyempurnakan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan juga ditambah dengan kesunahan. Wala yafsudu, dan tidak akan rusak, al-imanu oleh iman, illa bijuhudil faraidi, kecuali dengan mengingkari hukum yang wajib-wajib atau yang fardu-fardu, wasunani, dan hukum sunnah. Faman bermula barang siapa nakoso itu berkurang, faridotan akan satu ibadah fardu, bighairi juhudin, dengan tanpa mengingkari, uqiba, maka disiksa ia, alaiha, karena meninggalkan satu kewajiban. Waman, dan bermula barang siapa atamma itu menyempurnakan, al-faraido, akan semua kewajiban-kewajiban, wajabat, maka wajib, lahu, baginya, al-jannatu, oleh masuk surga. Oke, anak-anak Ustaz semua, satu hadis ini dapat kita pahami. Yang pertama, bahwa iman itu letaknya di dada, tidak di pantat maupun di jidat, dada. Letak iman tuh di sini, ya, di dadanya orang-orang mukmin. Kalau di dadanya orang-orang kafir, belum ada iman sama sekali, kosong. Nah, mudah-mudahan kalian kalau menjadi orang beriman, berarti di dada kalian ada iman itu, kan ada iman itu. Kemudian iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara apa? Menyempurnakan semua yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Maka untuk tanda imannya seseorang itu sempurna, ya kalau sholat 5 waktunya beres, ya, puasanya beres, bayar zakatnya selesai, dan menjalankan ibadah haji kalau sudah mampu. Ini yang wajib. Dan juga ditambah dengan kesunahan. Seperti apa? Kalau sholat, ya ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Jadi ciri-ciri orang yang imannya sempurna, dia tidak hanya mengerjakan sholat fardu saja, namun juga sholat sunnah. Contoh, zuhur, dia tambah qobliyatul zuhri 2 rakaat, baru sholat zuhur. Setelah itu ba'diyatul zuhri 2 rakaat. Nah, bagi orang yang hanya menjalankan sholat fardu saja, berarti dia tetap punya iman, namun imannya jauh dari kesempurnaan. Makanya kalian pilih iman yang sempurna apa yang kurang.
Dan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang imannya dianggap sempurna. Itu dengerin yang besar-besar. Jangan malas-malas. Habis sholat jamaah, sempatkan untuk ngaji, baca Quran. Sempatkan untuk zikir, istighfar 100 kali. Itu cara agar kita diberikan hati yang jernih, pikiran yang bersih, dan menemukan kecerdasan otak, menyempurnakan kecerdasan otak. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat itu jauh dari Allah, jauh dari nur cahaya hidayahnya Allah, dan dia juga akan sulit untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah tahu ini, jangan malas-malas, semangat untuk menjalankan semua anjuran dari Allah berupa ibadah, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Wala yafsudu al imanu illa bijuhudil faraidi wasunani. Dan iman itu tidak akan jadi rusak kecuali kalau ada orang yang mengingkari tentang kefarduan dan kesunahan-kesunahan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya begini, ada orang yang meninggalkan sholat, namun dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Dan ada orang yang meninggalkan sholat, dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Nah, dua jenis manusia ini maka hukumnya pun berbeda. Hukumnya berbeda. Maka di sini dikatakan faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha. Barang siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban, contoh meninggalkan sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib, namun dia tidak mengingkari kalau sholat itu hukumnya wajib, maka cukup baginya dia akan diberikan hukuman dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau ada orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan kesunahan, dalam hatinya dia mengingkari memang kalau yang wajib itu tidak wajib, yang sunnah tidak sunnah. Dia tidak mengakui bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namanya dia tinggalkan sholat, maka orang ini langsung dihukumi dengan dinamakan orang kafir. Perbuatannya itu dinamakan kufur, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Maka bagi kalian-kalian yang suka meninggalkan sholat, bertobat. Itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang pertama itu syirik pada Allah. Dosa besar yang kedua meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa besar yang kedua. Jangan main-main kalian. Dan itu azabnya bukan cuma di akhirat. Bisa-bisa itu dikasih porskot atau dicicil dari dunia dulu. Kemudian kalau orang yang tidak pernah sholatnya mengingkari kewajiban sholat, maka hidupnya akan sengsara. Itu bentuk hukuman dari Allah, bentuk peringatan dari Allah ketika dia di dunia. Belum lagi kalau besok ketika dia langsung dimasukkan ke neraka, disambut oleh malaikat Malik dan disiksa untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa man atama al-faraidha wajabat lahul jannah. Dan sebaliknya orang yang menyempurnakan seluruh kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita,
sholat yang wajib kita sempurnakan, mengerjakan dengan sempurna. Puasa yang diwajibkan kita jalankan dengan sempurna. Zakat yang wajib kita kerjakan dengan sempurna. Maka apa kata Rasulullah? Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Paham dong? Nah, makanya ngaji kayak gini ini penting. Dengarkan baik-baik dan bisa kalian ulangi lagi. Ketika nanti kalian sudah ada di rumah kalian masing-masing. Ya. Nah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memiliki iman yang sempurna dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan menambah dengan kesunahan-kesunahan, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga kita hidup di dunia mendapatkan kebahagiaan, keridhaan dari Allah, dan besok di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat saya sampaikan, wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.